anak yang ditolak surga. Dunia gemetar saat ia lahir. Tubuhnya memancarkan api, tangisnya membakar tempat tinggalnya. Ia bukan bayi biasa, ia adalah Wisanggeni, cucu Bima dari pihak ayah, dan Arimbi dari pihak ibu. Darah para raksasa dan dewa mengalir dalam nadinya. Namun, karena kekuatannya yang dianggap terlalu berbahaya, para dewa memutuskan untuk membunuhnya saat lahir. Takdir hampir mengakhiri hidupnya. Sebelum diselamatkan oleh seorang pertapa sakti, Resi Baranvaja, tumbuh di pengasingan. Wisanggeni dibesarkan dalam sunyi, di tengah hutan, jauh dari dunia wayang yang gegap gempita. Resi Baranvaja bukan hanya memberinya makanan dan tempat tinggal, ia memberi ilmu sejati, ilmu keadilan, dan kekuatan batin. Di usia muda, Wisanggeni sudah mampu mengangkat gunung, memadamkan api, bahkan menaklukkan makhluk gaib. Namun ada api yang tak pernah padam dalam dirinya, api pertanyaan. Siapa dirinya? Kenapa dunia takut padanya? Pencarian jati diri. Suatu malam, ia bertanya pada Resi Baranvaja, dan untuk pertama kalinya, ia tahu, ia adalah anak Gatotkaca, ibunya adalah Dewi Pregiwa. Namun ia disembunyikan, karena dianggap membawa malapetakan bagi tatanan dewa. Mendengar itu, amuk membara dalam dirinya. Ia tak bisa diam, ia harus mencari orang tuanya. Ia harus naik ke langit, menuntut jawaban dari para dewa, mendaki kayangan, melawan para dewa. Wisanggeni bukan seperti ksatria biasa yang tunduk. Ia melompat ke langit dengan kekuatan batin dan tenaga dalam. Langit retak saat ia menjejakkan kaki di kayangan. Para dewa panik, Batara Bayu mencoba menghalaunya, tapi dikalahkan. Batara Indra mengirim pasukan surga, tapi semua terbakar api tubuh Wisanggeni. Kenapa kalian menolakku? Teriaknya. Apa salahku dilahirkan kuat? Akhirnya, Batara Guru muncul. Namun bahkan ia tak mampu menjinakkan kemarahan Wisanggeni. Kembali ke dunia, membela Pandawa. Setelah pertarungan yang mengguncang langit, Wisanggeni kembali ke bumi. Ia bertemu Pandawa, dan saat itu, untuk pertama kalinya, ia dipeluk oleh Gatotkaca, ayah kandungnya. Namun kehadirannya tetap dirahasiakan. Dalam banyak pertempuran rahasia, Wisanggeni lah yang menjadi penyelamat di balik layar. Ia membantu Pandawa tanpa diketahui dunia. Ia membunuh raksasa, menghancurkan pasukan Kurawa, dan menyelamatkan kerajaan dari kehancuran. Namun namanya tak pernah disebut dalam epos Mahabharata. Takdir yang dihapuskan. Menjelang perang Baratayuda, dewa-dewa bersidang. Mereka tahu, jika Wisanggeni ikut berperang, Kurawa akan hancur dalam sekejap. Namun itu berarti takdir dan pelajaran dari perang akan hilang. Perang bukan sekadar menang kalah, tapi jalan untuk menumbuhkan jiwa. Wisanggeni pun dilenyapkan. Dikisahkan, ia menghilang secara gaib, pergi ke alam spiritual, menjaga dunia dari balik bayangan. Api yang tak pernah padam. Meski tidak ditampilkan dalam pakliran, Wisanggeni tetap hidup dalam hati rakyat. Ia adalah simbol kesatria yang berani berkata tidak pada ketidakadilan, jiwa yang tak tunduk pada takdir buatan, api yang tak bisa dipadamkan bahkan oleh langit. Mungkin dunia tak mengenalmu, tapi keberanianmu menggetarkan langit, dan itu cukup untuk dikenang selama-lamanya.